Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan ini adalah orang kaya, orang Cina, tapi dia menjadi pemulung. Dia punya ruko, tetapi suka mencari barang-barang bekas. Katanya untuk amal. Amalnya itu dia punya biara, dan digunakan untuk biaranya itu, bukan untuk kepentingan pribadi. Katanya suaminya tidak tahu. Kalau tahu suaminya mungkin dia marah. Karena dia memulung ini hanya kadang-kadang pagi sebentar, kira-kira 1 jam atau 2 jam. Kemudian sore 2 jam pula. Jadi tidak pula setiap hari, hanya pada waktu-waktu luang. Tapi yang penting menurut dia sudah berpahala, mendapatkan ganjaran yang baik karena seluruhnya yang dia kerjakan itu disumbangkan untuk rumah ibadahnya, yaitu biara di Jalan Riau, biara orang-orang keturunan Cina. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu terhormat, rupanya infak yang dilakukannya dengan usahanya, dengan uangnya cukup tinggi rupanya di kalangan orang-orang Tionghoa, orang-orang Cina. Ini telah saya amati lebih dari 6 bulan. Selama pengamatan saya itu, memang beliau terus terang mengatakan kepada saya, karena dia masuk ke dalam perkarangan rumah saya, dia katakan ini untuk kegiatan biarawati akan disumbangkan. Berkali-kali ketika ini dia. Nah, ketika saya ketemu di tempat lain juga dia mengatakan demikian. Nah, ini dia. Ini perempuan ini, walaupun penampilannya seperti laki-laki. Ini sudah lama ini dia menjadi pemulung. Kadang-kadang katanya dapat 100.000, 150.000. Ini guna adalah untuk sumbangan, begitu katanya. Mungkin saja kalau saya lihat dari penampilannya, dan itu mungkin saja. Ini dia. Ini di kedai ini dia mengumpulkan barang-barang bekas untuk kepentingannya. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu yang terhormat. Ini orang Cina sudah tua, mungkin umurnya ada sekitar 50-an lebih, tapi dia berolahraga melalui mengumpulkan barang-barang bekas. Nah, semoga ini dapat jadi pemandangan, pelajaran bagi kita semua. Demikian, sampai ketemu lagi pada laporan berikutnya. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengadakan perjalanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, sekarang kita akan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran di dalam perjalanan. Sekarang kita akan ambil ayat-ayat yang pendek. Ayat-ayat yang pendek saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, karena syaitan itu ada di mana-mana dan kapan saja. Karena itu kita dimanapun, kapanpun harus selalu mengucapkan kalimat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitu pentingnya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, jadi kalimat bi pada Bismillahirrahmanirrahim itu
kalau kita gunakan untuk menyembelih ayam, Bismillahirrahmanirrahim, itu sebetulnya kata-kata bi itu bukan dengan, tapi atas. Jadi Bismillahirrahmanirrahim menyembelih kerbau, kambing atau ayam adalah atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kita menyembelih itu atas nama Allah. Pada hakikatnya Allah lah yang menyembelihnya. Kita hanya jalan syariatnya saja. Jadi itu sebabnya saya selalu menerangkan, jangan terlalu harfiah menerjemahkan Al-Quran. Mentang-mentang kalimat bi itu artinya dengan, jadi di mana-mana kita bertemu dengan huruf bi dengan saja terus. Padahal tidak. Lihat konteksnya. Memang pada umumnya kata-kata bi dari huruf jar itu artinya dengan. Kita tahu huruf jar itu ada 9 ya. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Ditambah dengan huruf qasam. Huruf qasam itu huruf sumpah. Jadi fungsinya memberikan baris bawah kalimat isim atau kata benda yang sesudahnya. Jadi huruf sumpah itu ada 3, waw, bata. Kalau waw itu misalnya wal asri, itu artinya demi masa. Nah, jangan waw itu mentang-mentang dan artinya, lalu wal asri kita sebutlah wal asri dan masa. Itu sudah bertentangan dengan ilmu tafsir. Makanya belajar Al-Quranul Karim kita harus diiringi dengan ilmu tafsir, ilmu balaghah, dan ilmu-ilmu lainnya yang diperlukan dalam mengetahui kalimat Arab. Nah, kembali kita kepada Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini sebetulnya pada episode yang lalu telah penulis bahas, karena itu sudah berulang-ulang, tapi tidak apa-apa, karena berulang-ulang itu adalah sunat. Hanya bersunat yang tidak boleh berulang-ulang. Tapi kalau berulang-ulang itu sunat. Bersunat tidak boleh berulang-ulang. Baik, umur kecil-kecilan. Sekarang kita lanjutkan ayatnya. Karena rekaman yang lalu tidak bagus, saya hapus. Saya ulangi kembali dengan rekaman ini. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh, ini nampaknya di jalan ini ada orang yang meminta sumbangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita lanjutkan bacaan ayatnya. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Qul. Qul itu memang arti dasarnya katakanlah. Katakanlah ya Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Tapi tidak selamanya qul itu artinya katakanlah. Tapi banyak juga qul itu artinya jawablah. Misalnya pada qul huwallahu ahad, itu artinya jawablah, bukan katakanlah. Tapi secara terjemahan pada umumnya kita dengar di Indonesia memang begitu. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu esa. Itu pada umumnya begitu. Tapi kalau kita lihat asbabun nuzulnya qul huwallahu ahad itu, qul itu bukan artinya katakanlah, tapi jawablah. Walaupun mirip-mirip ya, tapi dari segi konteksnya lebih tepat itu artinya jawablah. Kenapa? Qul huwallahu ahad itu artinya jawablah ya Muhammad, karena asbabun nuzul dari ayat itu adalah menjawab pertanyaan orang Yahudi. Nah, ketika orang Yahudi bertanya, tentu harus dijawab. Qul, jawablah ya Muhammad. Dari segi katakanlah bisa juga, tapi itu terlalu umum. Tapi secara khusus itu artinya jawablah ya Muhammad.
Nah, kalau qul huwallahu ahad itu asbabun nuzulnya orang Yahudi dan Nasrani datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini yang datang itu kebetulan Yahudi yang materialisme. Maaf ya. Materialisme itu artinya serba benda. Jadi dalam pikiran mereka, benda itu berasal dari benda yang lain, benda itu berasal dari benda yang lain, benda itu berasal dari benda yang lain. Akhirnya terjadilah namanya tasalsul, saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Nah, itu namanya tasalsul. Nah, itu orang materialisme atau kaum apa namanya itu, di kaum yang menyerahkan kepada waktu, kaum ad-dahri namanya. Nah, jadi banyak yang artikul itu artinya sebetulnya jawab lah. Baik, kita lanjutkan kembali kepada surat An-Nas yang terbengkalai tadi. Kita lanjutkan kembali. Bismillah. Malikin nas. Pemilik manusia. Jadi Allah itu pemilik manusia. Malikin nas. Jadi kalau ditanya kita ini siapa yang punya? Seperti lagu anak-anak. Pramuka siapa yang punya? Yang punya Indonesia. Nah, itu misalnya. Jadi kalau dibuat kepada manusia, manusia siapa yang punya? Manusia siapa yang punya? Yang punya Allah saja. Allah saja yang punya manusia. Pemilik manusia ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia hanya boleh mengabdi, beribadah hanya kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain-lain. Oh, ada Ustadz itu mengabdi kepada orang tua. Nah, mengabdi kepada orang tua itu bukan mengabdi, itu berbakti namanya. Berbakti kepada kedua orang tua. Yang mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan salah kita menggunakan kata mengabdi dengan kata berbakti. Kepada negeri kita berbakti, bukan mengabdi. Oh, ini abdi negara. Itu yang dimaksud, itu adalah berbakti kepada negara. Kalau abdinya Allah, hambanya Allah. Padamu Allah aku mengabdi, padamu Allah jiwa raga kami. Itu yang sebetulnya kepada Allah mengabdi, kepada negara dan bangsa, pada orang tua itu berbakti. Jadi kalau salah-salah orang membuat nyanyi harus kita luruskan, karena pemilihan kata dalam orang menyanyi membuat lagu syair itu kadang-kadang terlalu tergesa-gesa. Dia tidak pikirkan, karena keahliannya hanya membuat syair nyanyi, tapi dia tidak ahli dalam bidang akidah. Akibatnya kadang-kadang kata-katanya itu menyenggol masalah akidah. Oke, kita lanjutkan. Sembahan manusia. Jadi Allah saja yang disembah. Jangan menyembah kepada jin setan. Ketika saya turun di bandara di Malang, turun saya banyak sekali orang-orang seperti orang Jepang, seperti orang Cina, seperti orang Korea, kulit kuning mata sipit, banyak di situ. Lalu bertanyalah saya kepada satpam di pelabuhan Malang itu. Kalau tidak salah Abdurrahman Saleh ya nama pelabuhan udara, maaf saya lupa. Jadi saya tanya kepada satpam itu, kenapa banyak orang Korea di sini, orang Jepang? Apakah
penduduk di sini banyak orang Jepang, Cina, Korea. Tidak Pak, tidak ada. Orang Cina cuma ada satu-satu. Tapi kok begitu banyak ini, seperti hari raya. Penuh di sini seperti ada satu acara. Iya Pak, di bulan ini katanya orang-orang keturunan WNI, bahkan ada juga dari luar negeri, pergi membayar tumbal katanya ke Gunung Kawi. Rupanya dari kota Malang itu ke Gunung Kawi hanya memakan waktu 1 jam. Jadi rupanya mereka berhasil. Mereka berhasil mendapatkan kekayaan melalui pesugihan di Gunung Kawi. Jadi mereka membayar tumbal itulah rame-rame, lebih dari 500 orang. Lebih dari 500 orang yang ramai waktu itu. Nah, bayar tumbal. Jadi syaratnya untuk mana rotinya? Syarat untuk membayar tumbal itu adalah harus tidak mengabdi kepada Allah. Jadi membelakang kepada Allah itu 100%. Jadi orang Indonesia dalam mengambil tumbal untuk kekayaan itu jarang yang menjadi. Kenapa? Karena masih mengingat Tuhan, masih mengingat Allah. Kalau orang-orang asing itu tadi, atau orang WNA atau WNI yang keturunan, dia bisa melakukan betul-betul membelakang terhadap Tuhan, bisa melawan Tuhan. Bahkan kalau di tempat lain, tapi bukan di Gunung Kawi ya, ada yang berani menginjak Al-Quran atau menggunakan kitab-kitab suci itu sebagai melawan terhadap kitab suci apapun. Baru dia bisa. Tapi Gunung Kawi ini kabarnya hanya tumbal berupa kambing, ya, kambing, kerbau. Ada juga anak kesayangan katanya. Nah, jadi ilahin nas, Allah saja sembahan manusia. Nah, ini bisa dilakukan bukan Allah sebagai sembahan itu oleh orang-orang yang punya perjanjian dengan jin atau setan, seperti di Gunung Kawi yang saya ceritakan 1 jam dari kota Malang. Nah, lanjut. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan-bisikan setan kepada manusia. Syarri itu artinya kejahatan. Nah, jadi surat An-Nas ini asbabun nuzulnya adalah karena Rasulullah di subuh hari merasa sumurnya itu panas, lalu dipanggil Umar dan Ali bin Abi Thalib untuk memeriksa. Nah, waktu itu Rasulullah berbaring, turun 2 orang malaikat, Mikail dan Jibril. Ada apa? Kata Mikail kepada Jibril, Muhammad sedang dicoba untuk ilmu guna-guna. Lalu turunlah 2 surat sekaligus, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, kita lanjutkan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, jin-jin itu tadi, setan itu selalu membisikkan keraguan-raguan di dalam hati manusia. Nah, mereka yang membisikkan keraguan-raguan itu bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia. Jadi ada yang manusia-manusia setan, tubuhnya kelihatan seperti manusia, tetapi sesungguhnya dia adalah setan. Nah, jin gitu juga. Ada jin yang baik yang tinggalnya di masjid-masjid, tapi ada jin yang sudah menjadi setan, yakni jin yang tidak beribadah kepada Allah. Mereka itulah yang minta tumbal-tumbal itu ketika mengadakan perjanjian dengan manusia-manusia yang terlalu rakus dengan kemewahan dunia. Nah, kita lanjutkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bagaimana? Ya, kita lanjutkan. Ya, surat An-Nasnya tadi sudah, kita ulang sedikit lagi dari awal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ya, kita lanjutkan ayat berikutnya. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan yang terjadi di waktu gelap. Di sini disebut subuh, kepada kejahatan yang terjadi di waktu subuh. Ya. من شر ما خلق Daripada kejahatan yang terjadi di waktu subuh itu. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Ya. Wa min syarri hasidin iza hasad. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kedengkian orang-orang yang dengki. Nah, pada minta hormat, ini pekerjaan iblis. Dia tercampak dari surga karena kedengkiannya terhadap Nabi Adam alaihi salam. Jadi sifat dengki ini memang luar biasa dahsyatnya. Ini dirasakan juga oleh Nabi Yusuf alaihi salam oleh saudara-saudaranya yang 10 dari anak Nabi Yakub itu sendiri. Di antaranya ada yang bernama Yahuda yang disebut sebagai keturunan Yahudi. Nah, jadi kedengkian terhadap Nabi Yusuf, kedengkian terhadap Nabi Adam alaihissalam, ini menjadi pelajaran kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di mana-mana banyak orang yang dengki. Di kantor, sesama bekerja, ada saja orang yang dengki. Di sekolah, sama-sama guru, kepala sekolah, ada satpamnya, karyawan, tata usaha, ada saja orang yang dengki. Yang dengki itu siapa? Kadang-kadang dia sholat juga, cuma di dalam hatinya tidak boleh melihat ada orang yang lebih. Tidak boleh melihat orang itu mendapat karunia, nikmat dari Allah, dia dengki. Nah, sering-seringlah membaca
Qul a'udzu birabbil falaq, supaya kita terhindar dari kejahatan orang-orang yang dengki. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pengalaman kita melihat orang-orang yang dengki itu, rupanya kalau orang punya jiwa dengki itu, dia bukan hanya dirinya pribadi saja yang dengki kepada kita, tapi dia juga membawa orang-orang lain untuk dengki juga kepada kita. Pandai dia mempengaruhi orang bagaimana supaya kita itu lumpuh, atau kita itu sakit, kita itu merana, kecewa. Dia akan berbahagia melihat kita menderita, yang disebut dengan istilah SMS, senang melihat orang susah. Atau SMS satu lagi, susah melihat orang senang. Jadi kalau ada orang senang, dia susah, sakit hati. Kadang-kadang dia katakan kepada teman-temannya, apa katanya, sahabatku, pernah enggak kalian merasakan bahwa Tuhan itu tidak adil, katanya. Nah, rupanya dia sedang merasakan pada dirinya suatu ketidakadilan. Pernah enggak? Dia tanya kawan lagi, sahabat, pernah enggak merasa bahwa Tuhan itu tidak adil terhadap diri Anda sendiri? Masya Allah, dia selalu mempertanyakan tentang keadilan Tuhan. Nah, Masya Allah, kita lanjutkan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, ini dia. Maaf ya. Jadi tabat yada itu artinya celaka tangan. Tabat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abi Lahab. Nah, Abi Lahab ini dengkinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu suami istri itu melakukan kedengkian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah, sehingga dikutuk oleh Allah, tabbat yada abi lahab wa tab. Pertanyaannya, bukankah masa Abu Lahab itu sudah berlalu? Untuk apa lagi diulang-ulang di dalam Al-Quran? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Memang Abu Lahab yang masa lalu itu sudah habis waktunya. Tetapi orang yang berjiwa-jiwa Abu Lahab itu muncul terus-menerus di seluruh negara, di seluruh daerah. Muncul manusia-manusia yang berkarakter seperti Abu Lahab. Cuma namanya bukan lagi Abu Lahab. Mungkin namanya Abu Janda, Abu Gadis, Abu Remaja, atau abu-abu yang lain lagi. Atau bukan Abu namanya, tapi sikapnya, perangainya seperti Abu Lahab. Nah, kita lanjutkan. Nah, tidaklah merupakan kebahagiaan bagi apapun yang mereka usahakan itu, karena mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Boleh pisang enggak? Nah, istrinya pun wamra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya mengumpulkan kayu-kayu bakar. Nah, untuk apa itu? Hal-hal yang berkaitan dengan kedengkian terhadap Rasulullah. Lanjut. Fi jidina hablum
قل هو الله أحد. Nah, ini tadi yang disebutkan serombongan Yahudi dan Nasrani yang berpikiran materialisme bertanya kepada Rasulullah, kalau malaikat katanya tercipta dari cahaya, kalau jin tercipta dari api, tumbuh-tumbuhan tercipta dari air, manusia tercipta dari tanah. Lalu pertanyaannya, Allah itu tercipta dari apa? Nah, karena pertanyaan itu muncul karena dia terlalu materialisme. Dia menganggap Allah itu benda. Nah, karena itu dia bertanya, Allah itu tercipta dari apa? Maka dijawablah, qul huwallahu ahad. Jawablah bahwa Allah itu tunggal. Dia tidak tercipta dari apapun. Kenapa? Karena dialah yang menciptakan. Dia yang maha pencipta. Lanjut. Allahus Samad. Allah lah sumber segala-galanya di alam ini. Dari dialah tercipta apapun yang terjadi di alam semesta ini. Dialah sumbernya. Nah, kalau bahasa Indonesianya, bergantung kepadanya segala sesuatu. Itu terlalu harfiah ya. Nah, Allahus Samad. Allah yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Allah lah sumber segala sesuatu. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, dan dia tidak diciptakan, tapi dia menciptakan. Masya Allah. Lanjut. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Bahasa kasarnya, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yang beranak itu kucing, kambing, anjing, sapi, onta. Nah, memang dia beranak dan tidak diperanakkan. Bahasanya agak halus, dia tidak menjelma, dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Lanjut ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, tidak ada satu apapun yang setara dengannya. Nah, ada debat antar agama. Ada seseorang doktor yang mengatakan Nabi Muhammad itu katanya setara dengan Allah. Itu salah, itu ayat Al-Quran, Qul huwallahu ahad, sampai kepada walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dia. Ada yang setara dengan dia. Apa? Yang setara dengan Allah itu Nabi Muhammad katanya. Wih, kenapa dikatakan itu? La ilaha illallah di sebelah kanan sampai ke sebelah kiri, Muhammad Rasulullah, kan setara. Ya, Masya Allah. Itu dianggapnya setara. Itu bukan setara namanya. Tulisannya sejajar ya. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Dikatakan itu dah setara itu. Masya Allah, itu bukan namanya setara. Cobalah diterjemahkan. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Dari segi arti tidak setara, dari segi tulisan disambung ke ujungnya itu bukan berarti setara. Ini terlalu apa namanya, terlalu dangkal pemahaman bahasanya. Jangankan pemahaman bahasa Arab, pemahaman bahasa Indonesianya saja dangkal. Masa disebutkan nama Allah lalu disebutkan nama Muhammad, lalu dia jadi setara? Ya Allah, bagaimana pola berpikirnya itu lebih dungu daripada anak SD. Lebih dungu, anak SD juga banyak yang cerdas. Kita lanjutkan dulu, susah untuk menyampaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil
أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Ini tentang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Ini terjadi ketika Fathu Mekah, penaklukan Mekah oleh Rasulullah dengan membawa tentara 10.000 orang mengepung kota Mekah. Maka Abu Sufyan tidak berkutik. Dia tidak punya persiapan apa-apa untuk menyongsong atau menandingi tentara yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW 1.000 orang. 10.000 orang. 5.000 di sebelah kanannya, 5.000 di sebelah kirinya. Nah, ini yang tidak bisa ditandingi. Nah, baiklah Pak Ibn Hormat, karena kita sudah sampai ke tempat tujuan, nanti kita sambung lagi pada waktu yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.